Kayaknya lumayan banyak ya bulan ini kita bahas HP. Mungkin kalau ada videonya tayang, ada sekitar 3 HP. 2 HP yang lama, 1 HP yang baru. Itu kalau HP barunya itu kalau seandainya sudah tayang, Poco X6 Pro. Yang kemarin juga kami syuting, semoga sudah cepat tayang juga. Vivo X70 Pro, itu kameranya yang kita bahas ke depan kan. Ada HP yang worth it, ditambah lagi sebagai kenanganku selama memakai HP ini sebagai daily driver juga, pakai HP harian. Oke, kenalkan, mungkin sudah kita bahas juga ya di tahun lalu. Ini adalah Samsung A53 Intro. Oke, di tanganku ini adalah Samsung A53. Sebagai catatan ya, ini HP keluaran lama, rilis pada tahun 2022. Hal apa yang menariknya kita bahas nih HP? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari bahasa desain. Desainnya kalau menurutku ya cakep. Bahkan aku bisa bilang the best kamera menengah. Kenapa aku bilang berani kayak gitu? Ini pendapat pribadi. Desainnya yang biasanya kebanyakan yang beredar sekarang itu mengotak, pakai bahasa desainnya seperti iPhone. Dengan Samsung A53 masih ada sedikit lengkungan sehingga digenggam itu enak, frame-nya nggak sakit. Ditambah lagi bagian belakangnya ini loh, aku jujur yang accepted banget, memakai bahasa desain yang elegan menurutku. Biarpun di belakang polikarbonat kelihatan cakep. Emang sih Samsung A52s itu hampir mirip kayak gini, tapi kalau menurutku Samsung A52s itu adalah bentuk keluaran dari desainnya ini dan disempurnakan di Samsung A53. Oke, kalau menurutku untuk bahasa desainnya masih paling cakep Samsung A53. Ditambah lagi untuk pilihan varian warnanya lebih bagus di Samsung A53, terutama warna yang aku pegang ini, warna apa ya, kalau nggak salah itu tuh bukan si orange, pokoknya warna kayak make up gitu. Kalau ada namanya nanti aku spill juga ya di biro. Apa ya, maksudnya kelihatan cakep dan elegan. Oke, dari bahasa desain ya kita pindah lagi ke masalah jeroan. Mungkin sini poin minusnya ya di HP ini ya. Sebenarnya aku paling malas bahas jeroannya ini, dikarenakan video aku tempo dulu. Kalau kalian niat beli HP ini, jangan ngarap performa tinggi. Ditambah lagi ini dia masih memakai Exynos, dimana Exynos itu kelihatan banyak pengguna orang itu jelek, apalagi performa gamingnya. Jujur ya, kalau kalian cari experience untuk pemain game, mending jangan lirik nih HP. Dengan setup 8/128, ada juga varian 8/256. Kalian bisa pilih sendiri. Dengan Exynosnya 1200 berapa aku lupa, nanti aku cantumkan juga ya. Dengan skor Antutunya kisaran 400 ribuan. Artinya untuk kebutuhan yang mainstream aja, contohnya buka sosial media, main game tipis-tipis, sebenarnya bisa sih game berat kayak Genshin Impact, tapi aku nggak rekomendasikan dikarenakan ya tadi ya, chipset Exynos itu terkenal memang nggak bagus untuk main game. Ditambah lagi aku pengujiannya untuk bermain game di sini selalu dengan panas. Yang ada biasanya kamera yang ku bahas overheating, yang ada di sini ya malah overheatingnya. Itu yang bagian yang paling gak ku suka kalau membahas di HP Samsung A53 ini. Oke. Alasan kenapa aku mau masih membahas Samsung A53 karena ini rilisnya 2022. Apakah worth it dipakai di 2024? Dari jarak 2 tahun ini ya, aku lihat di marketplace itu masih ada jual yang baru, dan aku yakin itu masih garansi resmi.
Hal yang paling menarik yang ditawarkan di sini ya, selain tadi bahasa desainnya, update software 4 tahun, karena ini sudah tahun kedua, artinya tinggal 2 tahun lagi kalian dapat. Dan paling plus nilai jualnya sini adalah performa kameranya. Sebagai catatan, emang performa kameranya kalau tergolong menurut aku itu bagus, cuman untuk sekelas sekarang banyak pilihannya yang lebih dari bagus di HP ini. Oke, kita bahas dari performa kameranya. Di tanganku ini adalah Samsung A53, ada dibekali 4 kamera, cuman sini sebagai catatannya, cuman 2 kamera yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Sisanya 2-nya cuman bonus atau gimmick. Oke, sip. Itu keluarkannya ya. Dengan kamera utama sensor 64 megapiksel, dengan kamera yang kedua wide angle 12 megapiksel, sisanya depth sensor sama makro itu 5 megapiksel plus 5 megapiksel. Menarik sih kalau kamera bonus kita bahas. Tapi ada tapinya, untuk kualitas gambar tergolong cakep, bahkan bisa menyaingi sekelas kamera yang sudah beredar di kelas menengah, itu sudah masih cakep biarpun dia keluaran 2 tahun yang lalu, masih bisa disaingkan. Ditambah lagi untuk performa low light-nya, nanti ada aku tes ya, sudah cakep banget. Mungkin gara-gara update software ya, padahal di situ bahwa penerangannya hampir minim. Dengan kita mengaktifkan di situ fitur night mode akan terlihat cakep. Ditambah lagi untuk kualitas perekamannya juga sudah proper. Kenapa? Di 60 megapikselnya sudah dibekali dengan OIS Optical Image Stabilizer, artinya stabilisasinya sudah terjaga. Nah, sebagai catatan juga format videonya yang bisa ditampilkan di sini di XD, Full HD itu sudah mentok 60 fps sama 4K 30 fps. Dan kamera depannya juga 32 megapiksel, bisa spot merekam mampu di 4K. Kamera depan 4K, kamera belakang 4K. Itu khas Samsung. Kalau brand China biasanya kamera depan 4K, belakang Full HD. Oke, sini aku bukan yang hina ya, cuman itu kebiasaan brand China. Kalau yang di Samsung ini 4K belakang, 4K depan untuk kamera, jos untuk vlogging, sip. Oke, ada yang ketinggalan. Untuk kalian bisa melihat hasil kualitas kamera maupun hasil videonya, pastikan kalian menggunakan resolusi tinggi. Oke, ini rekaman kamera belakang dari Samsung A53. Ini handheld ya. Kalaupun memang goyang-goyang, ini emang aku jalan kaki goyang-goyang habis jogging di bundaran. Nah, untuk stabilizernya kalian amatin aja apakah stabil apa enggak. Oke, ini fiturnya memang normal. Nah, kalian nilai sendiri aja untuk dynamic range-nya gimana. Dynamic range-nya, exposure-nya kalau kelihatan dari sini cakep warnanya masih. Dah, kita coba di tes 4K. Oke, ini kualitas 4K ya. Kalau kulihat dari layarnya lebih tajam. Tapi untuk stabilisasinya kalian nilai sendiri ya. Apakah masih goyang? Oke, kita lanjut ke kamera depan. Oke, sini aku nggak mau tes Full HD, langsung ke 4K doang. Ini lagi jogging ya, maaf, peringatan. Jadi kamera depannya cakep loh untuk ngevlog. Ini dipegang handheld dari tangan aja. 4K kualitasnya. Kalau gambarnya ya dari layar cakep. Tapi nggak tahu aku stabilisasinya, kalian bisa nilai sendiri aja.
Kesimpulan, ini HP sebenarnya worth it untuk dibeli di tahun 2024 ini. Padahal ini keluaran tahun 2022. Oke, aku jabarkan ya salah satu yang keunggulannya. Yang pertama adalah dari desainnya, selain tipis, slim dan sebagainya, warna pilihannya masih cakep. Ada 4 warna. Pertama, warna yang kupakai ini sangat menarik. Nggak ada yang warna kayak gini kayaknya di HP zaman sekarang. Yang kedua adalah untuk kualitas kameranya sudah cukup bagus. Di kasta kelas menengah ini ditambah lagi untuk kualitas low light-nya sudah bagus. Apalagi kalian sudah menggunakan night mode-nya itu sudah mantap. Dimana resolusi yang dibenam pakai HP ini adalah 64 megapiksel dengan dibekali optical image stabilizer atau OIS. Untuk kamera wide angle-nya nggak gimmick-gimmick, biasanya 8 megapiksel, di sini dikasih 12 megapiksel, artinya wide angle-nya kepakai. Ditambah lagi perbedaan dari 64 megapiksel ke 12 megapiksel itu untuk hasil detailnya hampir tidak berasa, artinya proper untuk kamera wide angle-nya. Ditambah lagi dengan dibedamkannya fitur IP68, artinya itu fitur anti air. Kalau ada B-rollnya ya, aku kasih ya. Di situ kita mendapat ekstra ketahanan kedalaman 1,5 meter dengan 30 menit. Kalian seandainya menggunakan ini pada saat hujan masih aman. Ingat ya, ini fitur IP68, artinya tahan air. Tidak seperti kayak brand China tawarkan, kebanyakan IP5, artinya cuma tahan cipratan. Ini bukan embel-embel ya, ini Samsung. Kualitas layarnya juga cakep. Untuk kualitasnya, kebutuhan konten media sosial sudah proper. Untuk kebutuhan live streaming juga bagus, dimana kamera depannya itu 32 megapiksel, hasilnya juga cakep. Untuk kebutuhan vlogging dan selfie 4K juga untuk kualitas videonya. Oke, kira-kira yang di bawah 4 jutaan apa yang menariknya? Poco X Pro, 4 jutaan di Poco X Pro itu 4 jutaan. Poco M6 atau yang lain brand lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, karena value-nya untuk tahun ini masih menarik. Oke, hal yang perlu lagi notice di sini adalah di poin yang tidak menariknya. Untuk main game jangan lirik ini. Kenapa? Ini masih Exynos yang masih yang tergolong mengecewakan kebanyakan. Ditambah lagi David Gadgetin juga ya menyarankan lebih baik A52s daripada A53 karena performa gamingnya yang gak enak, busuk kalau kau bilang. Dia bertambah lagi kalau kita geber main game 30 menit sudah berasa anget, padahal ini desainnya polikarbonat loh. Kenapa di sini tergolong panas? Itu yang aku heran. Oke, mungkin itu aja ya. Sekian dari informasi yang aku sampaikan. Ini video terakhir dengan HP ini. Kemungkinan aku jual, aku masukkan di Tokopedia. Ada situ lapakku. Kalau yang tertarik di sini, silahkan nanti ketayangan ya. Ku SS nama tokoku juga. Kebetulan sini ada minusnya sedikit dalam pemakaian kulon shadow tipis, hampir nggak kelihatan kalau pakai dark mode. Nah, kalian kalau tertarik silahkan chat di tokoku aja. Untuk linknya nanti kalian bisa lihat di video ini. Dah, itu aja ya dari kesan yang menariknya. Kenapa kalau kalian memikirkan untuk kebutuhan sosial media, untuk hasil cari kamera bagus dan sebagainya, fitur-fitur lumayan seperti IP68, ingat di 2024 ini masih pilihan paling worth it. Dah, itu aja. Di belakang ada Renan, saya Doni Chamberlain. Kalau merasa informasi ini terbantu, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Dan udah. Oke, dan salam.